Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Wulandari, NIM 18620422021. Prodi Pendidikan Sejarah. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang prinsip dan jenis evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran. Ada 3 hal yang berkaitan dengan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kedua, yaitu penilaian hasil belajar. Dan yang ketiga, yaitu penilaian proses belajar. Prinsip evaluasi pembelajaran untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ada beberapa pendapat, diantaranya adalah Arifin, bahwa diperlukan memperhatikan prinsip-prinsip umum evaluasi, yaitu prinsip kontinuitas, prinsip komprehensif, prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, dan prinsip praktis. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, hasil evaluasi yang diperoleh sewaktu-waktu harus senantiasa digunakan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi itu. Kemudian prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, maka mengambil seluruh objek seperti bahan evaluasi. Misalnya objek evaluasi itu adalah peserta didik, akan diambil seluruhnya, kemudian seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, aktif, maupun psikomotor, dan pengevaluasi objek-objek evaluasi lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi harus berlaku adil, tanpa pilih kasih. Dilakukan dengan cara semua peserta didik diperlakukan dengan sama, tanpa ada pandang bulu apakah anaknya itu sendiri, tetangganya, keluarganya, jadi harus diperlakukan sama. Kemudian prinsip yang keempat adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, misalnya orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Kemudian prinsip yang kelima yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan bagi yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut dan harus memerhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal yang jelas. Prinsip penilaian hasil belajar. Prinsip penilaian hasil belajar
diantaranya adalah mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kemudian, mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercangkup dalam pengajaran. Mencangkup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Kemudian direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan yang harus ditafsirkan secara hati-hati yang dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Prinsip penilaian hasil belajar diantaranya adalah penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas aktivitas atau kemampuan yang harus dinilai, materi yang harus dinilai, alat penilaian dan interpretasi hasil penilaian itu harus dirancang sebelumnya. Kemudian prinsip berikutnya adalah penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk memperoleh hasil objektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat atau instrumen baik yang berbentuk teks maupun non-teks. Yang keempat, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kelima, alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik seperti teks tertulis atau esai, hasil karya peserta didik, kemudian tugas atau proyek dan portofolio. Kemudian objek penilaian harus mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Jadi penilaian tidak hanya pada pengetahuan saja, keterampilan juga perlu dinilai juga. Kemudian penilaian harus mencangkup pada prinsip diferensiasi. Apa itu? Yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedelapan, tidak bersifat diskriminasi. Artinya, guru harus bersikap adil dan jujur kepada semua peserta didik serta bertanggung jawab kepada semua pihak. Selanjutnya, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Jadi misalnya kalau ada siswa yang nilainya itu kurang dari standar, maka harus ada tindak lanjutnya. Di situ terjadinya materinya terlalu berat bagi siswa, atau bisa jadi metode yang digunakan guru tidak sesuai atau tidak tepat, maka harus memperbaiki metode yang digunakan oleh guru. Selanjutnya tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran itu dibagi berdasarkan tujuan, berdasarkan sasaran, berdasarkan lingkungan atau kegiatan lingkungan, berdasarkan objek evaluasi, dan berdasarkan subjek evaluasi. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Jenis evaluasi yang berdasarkan tujuan ini dibedakan atas 7 jenis evaluasi, yaitu pretest dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan diajar atau disajikan. Sedangkan posttest kebalikan dari pretest. Kemudian evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian satuan suatu pelajaran.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif digunakan untuk memilih siswa yang tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya, evaluasi penempatan digunakan menetapkan siswa pada program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini disebut dengan ulangan dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian evaluasi sumatif. Penilaian umum dilakukan untuk mengukur kinerja akademik. Berikutnya, ujian nasional atau UN, yaitu sebagai penentu kenaikan status siswa dari tingkat SMP ke tingkat SMA. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran itu ada 3 yang terdiri dari evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencangkup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, aspek-aspek pembelajaran yang lain. Dan ada juga yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran. Jadi evaluasi yang mencangkup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran mencangkup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Jadi, evaluasi pembelajaran ini tidak hanya kepada kognitif saja, tapi bagaimana efektifnya. Jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama, evaluasi input. Berarti evaluasi terhadap siswa mencangkup kepribadian, sikap, dan keyakinan. Kemudian evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, dan metode strategi dan lain-lain. Kemudian evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang masuk pada kepencapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi, yaitu ada 2, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal yaitu evaluasi yang dilakukan orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru, kepala sekolah. Jadi itu bisa dilakukan evaluasi, apakah itu evaluasi pembelajaran atau program. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluasi, misalnya orang tua dan masyarakat. Demikian materi dari saya tentang prinsip dan jenis evaluasi pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.